sehat selalu ya untuk kalian semua. Untuk hari ini, Mister akan bahas penilaian ya, penilaian harian matematika tanggal 31 Agustus 2020 kemarin ya. Jadi hari ini Mister akan berikan pembahasannya, dicermati bagaimana untuk alur penyelesaian atau pembahasan yang bisa kalian ambil. Oke, jadi untuk pembahasan untuk soal yang pertama ya, kita mulai untuk soal yang pertama. Diminta ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran dan biasa. Oke, jadi kan ada option yang A dan ada option B. Jadi yang A itu 13/5 ya. 13/5. Jadi kalau misalnya kalian sudah dapatkan ini hasilnya ya, langsung Mister jawabkan. Ini hasilnya adalah 2/3/5. Jadi untuk di Google Form bisa kalian tulis seperti ini ya, 2 spasi 3/5 ya, seperti itu untuk penulisannya. Lanjut untuk B, yang B ini ada 3/7. Jadi kalau untuk pecahan biasanya ini kan campuran lupa menjadi biasa ya, menjadi 24/7. Untuk di Google Form bisa kalian tulis, sudah terjelaskan juga ya, 24/7. Jadi seperti itu untuk pembahasan yang nomor 1. Lanjut untuk pembahasan yang nomor 2. Jadi di sini kita diminta menaksirkan ya, taksiran ya. Oke, taksiran. Yang bagian A itu ada penjumlahan 15,4 tambah 7,7. Terus yang B, kita buat soalnya ya, biar kalian bisa lihat juga. Nomor B itu 26,63 tambah 18,32. Terus yang bagian C 20,4. Ini maaf ya, bukan tambah, kurang kan, 3,8. Jadi seperti itu ya untuk soal C 20,4 3,4. Sudah. Jadi untuk soal nomor 2 kita diminta menaksirkan. Jadi ini taksirkan ke puluhan ya, puluhan atau lebih tepatnya kesatuan terdekat. Rata-rata ini kesatuan terdekat. Ya, jadi kalau yang A, bagian yang A bisa kita tulis 15 tambah 0 ya, tambah 7 tambah 1, sehingga kita dapatkan 15 tambah 8. Hasilnya adalah 23. Ya, ini langsung bisa kalian tulis di Google Form dan langsung 23 bisa ya. Lanjut yang nomor B ya. Jadi 26 63 jadi 1 ya, kurang 18 tambah 0. Jadi kita dapatkan 27 kurang 18. Jadi ini jawabannya 9 ya. Kalau misalnya di Google Form kalian ada yang menjawab 9, terus ada nilainya atau punya 5, tidak masalah ya. Nanti Mister sudah cek dan sudah perbaiki, tidak usah takut ya. Nanti hasilnya kalian tentunya akan sesuai dengan jawabannya. Oke? Jadi ini untuk yang nomor B. Terus untuk yang C kita turunkan ya. Yang C 20,4 bagi 3,8. Jadi 20 tambah 0 ya, bagi 3 tambah 1, sehingga kita dapatkan 20 bagi 4 sama dengan 5. Oke,
Sudah ya, itu untuk pembahasan yang nomor 2 ya, A, B, dan C. Sekian untuk yang nomor 2, kita lanjutkan ke bagian ketiga. Nah, untuk yang ketiga, untuk yang nomor 3, di sini diminta bilangan prima antara yang A 10 dan 20, yang B 40 dan 50. Bisa dilihat ya untuk soalnya ada bilangan prima 10 dan 20. Jadi bilangan prima ini sudah Mister jelaskan ya sebelumnya, yaitu memiliki 2 anggota. Jadi kalau misalnya kita tulis bilangan di antara 10 dan 20 kan bisa kita tulis ini ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 angka bilangan yang ada, kita harus tentukan yang mana namanya bilangan prima. Jadi untuk mengeceknya mudah ya. Pertama kita bagi aja ya. Kalau ada yang bisa dibagi 2, kita coret. 12 bisa bagi 2? Bisa, hilangkan. 14 bisa dibagi 2. 18 bisa dibagi 2. 18 bisa dibagi 2. Jadi itu langkah yang pertama. Setelah itu masih cek. Setelah bagi 2 kita coba bagi 3. Kalau masih ada yang bisa dibagi 3, berarti bukan bilangan prima. Ya, 11 tidak bisa bagi 3, 13 tidak bisa, 15 oh bisa dibagi 3, dicoret. 17 tidak bisa, 16 tidak bisa. Jadi seterusnya ya, sampai setelah 3 kita cek yang ganjil-ganjil aja ya. Kalau setelah 2, 3, setelah 3 kita pakai 5. Ada bisa bagi 5? Tidak bisa. 7 tidak bisa. Setelah 7 9 tidak bisa juga. Terus setelah 9 cukup ya, kita cek sampai 9 aja. Jadi setelah kita dapatkan angka-angka ini, untuk mengecek selanjutnya bisa kalian dengan mencari faktornya. Jadi 11 faktornya 1, 11, 11, 1, 13, 1, 13, 13, 1, 17 sudah 1, 17, 17, 1, ini 1, 19, 19, 1. Jadi ketika kita cek ternyata 11 anggotanya ya 1, 11, terus 13, 1, 13, 17, 1, 17, terus 19, 1, 19. Jadi sesuai ya, artinya bilangan prima itu ya dia memiliki 2 anggota. Ini 1 dan 11, 1 dan 13, 1 dan 17, 1 dan 19. Ya, jadi kita sudah dapatkan untuk bilangan prima 10 dan 20 adalah 11, 13, 17 dan 19. Oke. Sudah kita dapatkan ya. Untuk bagian A. Untuk yang B juga mirip caranya ya. Jadi angkanya adalah 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Jadi ngeceknya cukup sampai bagi dengan angka 9 ya. Yang pertama kita bagi dengan angka 2. Kalau masih bisa bagi dengan angka 2 kita coret. Ini ya, bilangan genap bisa dibagi 2. Oke. Setelah itu bagi 3. Angka 1 tidak bisa bagi 3. Angka 3 tidak bisa bagi 3. Angka 5 bagi 3 bisa. Angka 7 bisa, angka 9 tidak bisa. Setelah bagi 5 kita bagi setelah bagi 3 maaf ya, setelah bagi 3 bagi 5. Ada bisa bagi 5? Tidak ada. Setelah bagi 5 bagi 7.
Ini bisa bagi 7. Setelah bagi 7 bagi 9. Tidak ada yang bisa bagi 9 ya. Sehingga kita cek 1 per 1 per 1 1 1 4 3 4 3 1 1 4 7 4 7 1. Jadi bisa ya, karena anggotanya sudah ya. Kalau 41 1 per 1, anggotanya 43 1 dengan 43, 47 1 dengan 47. Sehingga untuk jawaban di sini kita dapatkan 41, 43 dan 47. Jadi untuk nomor 3 ini, ketika kalian pada satu gelombang menulis 11,13, 17, 19, mungkin ada Mister benarkan ya. Yang penting muncul angka 11, 13, 17, 19. Mungkin ada beberapa yang masuk sudah sesuai dengan itu, ada yang belum dapat poin, tidak masalah ya, karena Mister akan cek kembali juga. Seperti yang Mister jelaskan di nomor salah tadi, jangan masalah, jangan takut ya, jangan takut, nanti Mister akan cek kembali. Oke, lanjut untuk pembahasan nomor 4. Oke, untuk pembahasan nomor 4, di sini ada 3 anak ya, 3 anak memiliki masing-masing permen ya. Jadi Wayan memiliki 45 permen, Ade 60 dan Komang adalah 75 permen. Jadi yang diminta adalah berapa toples yang dibutuhkan agar setiap toples itu ada permennya Wayan, Made dan Komang. Itu maksudnya ya. Jadi kita diminta menentukan EPB. Jadi langkahnya yang bagian A ya, kita nyari EPB. Ya. Jadi bisa kita cari dengan ini ya, dengan tabel 60 dan 75. Kita bagi 2, 45, 30, 75. Bagi 2 lagi 45, 15, 75. Bagi 3 15, 5, 25. Oh, bisa. Lanjut. Bagi 3 5, 5, 25. Oke, selanjutnya kita bagi 5 1, 1, 5. Bisa ya, karena ketiganya. Ingat kalau EPB kita perlu yang kalian dikari atau bisa dibagi dengan, karena di sini ada 3 angka, ada 3 bilangan ya, bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga. Jadi harus bisa dibagi dengan ketiganya. Ya, itulah yang bisa kita lingkari. Lanjutkan, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Jadi 5 ini tidak dilingkari karena hanya bisa membagi ini aja ya, bilangan. Sehingga EPB-nya kita dapatkan EPB sama dengan 3 kali 5, sehingga kita dapatkan 15 ya. Kalau ada yang menulis 15 toples, 15 buah toples, benar ya. Jadi untuk bagian A EPB-nya 15. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini masih berkaitan ya, yang B. Jadi kita punya 15 toples. Nah, seperti ini ya, berkaitan. Dari 15 toples itu berapa sih banyak permennya Wayan, terus berapa banyaknya permen Made, dan berapa banyaknya permen Komang. Jadi EPB inilah kita jadikan pembagi ya. Sehingga untuk Wayan kita dapatkan 45 bagi 15, kita dapatkan 3 permen. Untuk Made 60 bagi 15 dapat 4. Dan untuk Komang ya 75 bagi 15 dengan 5. Sehingga untuk bagian B jawabannya adalah Wayan 3 permen, Made 4 permen, Komang 5 permen. Ya, jadi setiap satu toples itu terdiri dari 3 permennya Wayan, 4 permennya Made, dan 5 permennya Komang. Jadi seperti itu ya. Kalau diminta lagi misalnya soal tambahan ya,
soal ini tambahan. Berapa banyak permen dalam satu toples? Kita tinggal jumlahkan saja. Jadi 7 tambah 5 ada 12 toples. Ya, itulah jumlah satu toples. Ada banyak permennya. Lanjut, yang terakhir untuk yang nomor 5 ini bisa hapuskan ya. Untuk yang nomor 5, di sini Ketut memiliki ya, Ketut memiliki lampu warna merah, putih, dan hijau. Nah, setiap lampu ini masing-masing menyala setiap 30 detik. Terus di sini 1 menit sekali. Dan yang di sini 1 menit 20 detik. Nah, pertanyaannya adalah setiap berapa detik sekali ketiga lampu ini menyala bersama ya. Berarti kalau misalnya menyala, artinya ketiganya menyala secara bersama. Jadi kita harus samakan dulu satuannya ya di sini. Karena masih ada satuan yang berbeda, kita harus samakan. 1 menit kita ubah menjadi 60 detik. Terus yang ini ya, 1 menit 20 detik menjadi 80 detik ya. Didapat dari 1 menit sama dengan 60 detik ya, 60 detik sama 20 detik jadi 80 detik. Nah, setelah itu karena tadi PPB, jadi ingat ya, pasti kita mencari KPK. Oke, langkahnya sama ya, gunakan tabel 30, 60, dan 80. Dibagi 2, 15, 30, 40. Bisa ya. Lanjut, masih bagi 2 karena ada bilang angka genap ya. 15, 20. Lanjut, bagi 2 lagi. 15, 10. Masih bisa bagi 2 lagi sebelumnya ya. 15, 5. Oke, dan lanjutkan. Setelah bagi 2, bagi 3. 5. Dan yang terakhir sudah dapatkan. Oke. Sehingga untuk KPK tinggal kita langsung kalikan saja ya. Jadi KPK sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 kali 5 kali 3 kali 5. Jadi biar mudah ya, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4. Ini jangan dikalikan ya, biar kalian tidak bingung. 4 kali 3 12, 4 kali 5 20. Sehingga kita dapatkan 12 kali 2 24 dan 20 240. Ingat satuannya di sini adalah detik. Ya, atau kalian bisa buat ya, kalau kalian mau buat satuannya biar menit ya, tinggal dibagi 60 ya, bagi 60 sehingga dapat 4 menit. Oke, bisa kalian jawab 240 detik atau 4 menit. Itu untuk pembahasan penilaian karya matematika. Jika masih ada yang belum dipahami bisa tanyakan ke Mister ya. Jadi di sini kalian harus sudah paham atau sudah ingat dengan dasarnya adalah perkalian dan pembagian. Dan di samping itu juga ada penjumlahan dan pengurangan. Itu yang bisa Mister bagikan hari ini. Ya, selalu semangat. Jika masih kurang bisa WA sama Mister ya. Itu yang bisa Mister berikan. Oke, Mister tutup dengan dah.